Berikut ini fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama ada yang namanya AOD atau Always On Display ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan cari yang namanya wallpaper dan gaya. Nah, kalian klik. Kemudian di sini ada yang namanya tampilan selalu aktif ya. Kalian klik aja di sini. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan ini. Di sini kalian aktifkan AOD-nya. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada settingnya. Teman-teman bisa atur. Kemudian di sini ada juga pengaturan tampilan lainnya. Nah, ini kalian bisa mengatur mode tampilannya. Ada hemat daya, terjadwal, dan setiap hari ya. Kemudian ada infonya, ini kalian bisa tampilkan. Nah, ini contoh AOD-nya atau Always On Display ya. Nah, di sini kalian bisa menghilangkan waktu atau menambahkannya. Kemudian ada tanggal, baterai, kemudian notifikasi. Nah, kalian sesuaikan aja. Lalu kita masuk untuk ke tampilannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada di personalisasi. Kemudian ada juga yang sistem. Nah, ini banyak model, teman-teman silahkan mau yang mana. Warnanya juga kalian bisa ubah untuk tulisannya ya, kalau udah klik terapkan. Kemudian untuk yang lainnya ini teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat tampilan AOD-nya. Nah, ini dia tampilannya ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat jam, kemudian waktu, dan notifikasi yang masuk dari sini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus yang disebut dengan split screen ya. Nah, yang pertama kalian silahkan buka satu aplikasi terlebih dahulu. Kemudian teman-teman tekan tombol recent up. Lalu klik di bagian titik 3, lalu pilih layar terpisah. Kemudian selanjutnya kalian buka aplikasi yang kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, misalnya kalian ingin dengar lagu atau musik di YouTube sambil chattingan di WhatsApp juga bisa ya. Nah, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, untuk split screen terkadang ada aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung, jadi tidak bisa digunakan ya. Nah, jadi kalian silahkan coba aja aplikasi yang ingin kalian split screen. Nah, di sini kalian bisa mengubah posisinya. Kemudian untuk menutup tinggal tarik aja ke bawah ataupun ke atas. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini di Smart Sidebar ini kalian bisa melakukan screenshot. Kemudian masih banyak menu-menu lainnya di dalamnya ya. Nah, misalnya kalian ingin membuka aplikasi dari sini juga bisa. Nah, banyak sekali ya teman-teman ya, alat, kemudian aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuhkan, kalian bisa gunakan di sini ya. Nah, juga bisa melakukan perekaman layar dan lainnya. Kemudian kalian juga bisa melakukan yang namanya jendela mengambang atau multi windows ya. Jadi kalian tinggal pilih aja aplikasinya dari sini. Nah, maka akan menampilkan jendela mengambang. Nah, untuk Smart Sidebar ini kalian harus aktifkan, kalian pilih di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan cari yang namanya fitur khusus ya. Kalian klik di bagian fitur khusus, kemudian di sini ada yang namanya baris samping cerdas. Nah, ini dia, kalian aktifkan di sini. Nah, maka sudah bisa digunakan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya yang mungkin sangat bermanfaat apabila teman-teman suka multitasking ya. Nah, namanya adalah jendela melayang atau multi windows seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman misalnya kalian membuka aplikasi YouTube, kemudian kalian juga bisa mengakses Facebook. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa beberapa aplikasi atau dua aplikasi ya. Nah, jadi bisa multitasking. Nah, jadi di sini untuk mengaktifkan yang namanya multi windows atau jendela mengambang ini kalian harus masuk dulu ke pengaturan ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan lalu pilih fitur khusus. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman cari yang namanya jendela fleksibel ya. Nah, ini dia, kalian klik.
Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan aja ini semua. Ini kalian aktifkan. Kemudian di sini ada tutorial atau cara menggunakannya ya, teman-teman ya. Nah, untuk menggunakannya, teman-teman silahkan buka satu aplikasi terlebih dahulu. Lalu kalian klik di bagian strip 3 atau Recent App, kemudian pilih titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih jendela mengambang. Nah, maka dia akan menampilkan multi Windows atau jendela mengambangnya. Kemudian untuk jendela mengambang atau multi Windows ini tidak semua aplikasi bisa digunakan ya. Nah, kita contohkan di YouTube. Kemudian kita klik Recent App, kemudian pilih titik 3. Nah, kalau nggak muncul itu artinya tidak bisa digunakan ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara yang pertama untuk multi Windows-nya. Kemudian bisa juga menggunakan Smart Sidebar. Nah, di sini setelah teman-teman mengaktifkan Smart Sidebar seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kalian tinggal klik aja aplikasi yang ingin kalian multi Windows. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kalian juga bisa memperkecilnya. Nah, bisa di kanan ataupun di kiri ya, teman-teman ya. Kalau kalian mau memperbesarkannya, tinggal ditarik aja. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengubah untuk posisinya. Kemudian kalian juga bisa menyembunyikannya di samping. Nah, seperti ini. Nah, di samping kiri juga bisa. Kemudian untuk menutupnya, kalian tinggal klik seperti ini, lalu tekan pada ini garis strip, kemudian klik tutup. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi teman-teman bisa menambah RAM di HP Oppo kalian. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah, pilih tentang perangkat, lalu pilih di bagian RAM. Nah, ini dia, kalian klik. Nah, lalu di sini teman-teman aktifkan yang ini, penambahan RAM kalian aktifkan, kemudian kalian bisa pilih mau nambah berapa ya. Nah, kalian bisa tambah semua atau sesuaikan yang kalian butuhkan. Nah, kemudian pengaturan akan diterapkan setelah Anda menghidupkan ulang perangkat. Nah, jadi kita keluar dari sini. Nah, di sini teman-teman langsung klik hidupkan ulang. Nah, jadi setelah teman-teman klik hidupkan ulang, nanti HP kalian akan di-restart. Nanti RAM-nya akan bertambah dengan sesuai dengan yang kalian pilih ya. Nah, kalian juga bisa langsung klik hidupkan ulang ataupun tidak sekarang juga bisa. Kalau tidak sekarang artinya nanti setelah kapan-kapan teman-teman ingin merestart HP kalian, nanti RAM-nya akan bertambah dengan otomatisnya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya widget ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk HP Oppo kalian bisa menambahkan widget di home screen kalian. Jadi caranya kalian tinggal ciutkan dua jari seperti ini, lalu pilih widget. Nah, di sini banyak sekali widget yang bisa kalian tambahkan ya, teman-teman ya. Nah, misalnya catatan, kemudian foto, akun Gmail atau Google, kemudian masih banyak yang lainnya, kemudian ada kalender juga. Teman-teman silahkan sesuaikan aja kalian butuh apa. Nah, biasanya saya akan menambahkan jam ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa meletakkan jam di layar depan ini. Nah, widget jam. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini pencarian Google kalian juga bisa tambahkan jika belum ada. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya icon aplikasi dan model transisi ya. Nah, untuk model icon aplikasi ini teman-teman bisa diubah ya. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Kemudian model transisi ini juga bisa kalian ubah. Nah, caranya cukup mudah. Kalian ciutkan dua jari. Kemudian selanjutnya pilih di bagian icon. Nah, kita ubah icon aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ini sekarang seperti ini. Kalian bisa mengubahnya. Biasanya itu awalnya itu default dulu ya, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa ubah menjadi material. Nah, teman-teman bisa lihat berubah ya. Kemudian kerikil. Nah, di sini bentuk icon aplikasinya berubah. Kemudian kalian juga bisa khusus atau kalian atur sendiri ya. Nah, seperti ini. Kalian atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa mengatur nama aplikasinya. Kalian bisa perbesar hurufnya atau tulisan nama aplikasinya.
Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa terapkan ya. Nah, jadi di sini kalian atur aja untuk model-modelnya. Di sini kalian sesuaikan aja secara fleksibel ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada lainnya. Nah, untuk yang lainnya ini itu yang berbayar ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa membeli. Nah, ini banyak sekali, kalian nanti cek aja di HP Oppo kalian. Kalau udah, kalian tinggal klik terapkan. Nah, sekarang kita lanjut yaitu transisi ya, atau model transisi. Nah, jadi setelah kita mengatur icon, kita bisa mengubah transisinya. Nah, di sini ada banyak, biasanya default seperti ini, kemudian bisa pilih gulirkan, kemudian ada kubus, kemudian ada balik, kemudian ada kartu, dan lainnya. Teman-teman silahkan sesuaikan aja suka yang mana. Kalian pilih, kemudian kalian klik terapkan. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan gaya baterai. Nah, teman-teman bisa menampilkan kecepatan jaringan di HP Oppo kalian, kemudian bisa mengubah juga model gaya baterai ini ya. Nah, jadi caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian notifikasi dan bilah status. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih bilah status. Lalu di sini kalian bisa klik di bagian gaya baterai. Nah, di sini ada beberapa jenis gaya ya, teman-teman ya. Ada horizontal, vertikal, dan berulang. Nah, di sini saya contohkan yang vertikal. Kemudian ini kecepatan jaringannya. Kalau belum diaktifkan, teman-teman silahkan aktifkan aja agar muncul kecepatan jaringannya di layar HP kalian ya. Oke, kemudian kita lanjut, ada yang namanya kode dial rahasia ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke aplikasi telepon di HP Oppo kalian. Kemudian selanjutnya kalian masuk ke dial pad. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja kode dial rahasianya, bintang pagar 899 pagar. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke menu untuk mengecek kondisi HP ya, teman-teman ya. Nah, biasanya ini bisa digunakan pada saat teman-teman membeli HP second Oppo ya. Nah, di sini kalian bisa mengetes untuk fungsi dari HP kalian apakah masih normal atau tidak. Nah, jadi teman-teman apabila merasa HP kalian ada bagian yang tidak normal, kalian bisa cek apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau tidak berfungsi dengan baik, itu artinya ada kerusakan di bagian fungsi HP tersebut ya, teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali ya, teman-teman ya, banyak sekali. Teman-teman bisa coba aja. Nah, kalian tinggal geser-geser aja di sini. Nah, kalian juga bisa mengetes touchscreen, charger test, kemudian masih banyak yang lainnya yang bisa kalian tes di sini. Kemudian kode dial lainnya yaitu ada juga bintang pagar 06 pagar. Nah, ini tujuannya untuk mengecek email ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengecek email HP Oppo kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa juga melihat yang namanya file tersembunyi ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja ke galeri ataupun file manager. Nah, jadi teman-teman bisa mengecek untuk file-file yang tersembunyi di HP kalian. Nah, caranya kalian masuk ke galeri ataupun file manajernya, kemudian klik di bagian yang ini, yang kosong, kalian klik dan tahan. Nah, maka akan diarahkan untuk memasukkan kunci privasinya ya, atau sandi privasi. Nah, jadi kalau kalian baru pertama kali atau belum mengaktifkan sandi privasi, biasanya akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian tinggal buka aja. Nah, biasanya kalau ada tersimpan foto atau video yang tersembunyi, biasanya akan muncul di sini. Nah, di bagian file manager juga bisa. Nah, di bagian file manager atau file saya, kalian klik. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian penyimpanan perangkat. Kemudian kalian sudah masuk ke file saya ini, tinggal klik dan tahan seperti ini. Nah, maka juga sama diarahkan seperti yang tadi ya. Nah, bisa lihat gambar, video, audio, dokumen, dan lainnya yang tersembunyi. Oke, kita masuk untuk yang selanjutnya, yaitu adalah menampilkan RAM. Nah, coba kalian klik di bagian tombol Recent Up. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tersedia RAM kita berapa, dari totalnya berapa ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan ini cukup mudah sekali, teman-teman klik tombol Recent Up, kemudian klik titik 3 di pojok kanan atasnya, lalu pilih kelola. Nah, selanjutnya di sini yang tampilkan informasi RAM ini kalian aktifkan.
maka nanti akan muncul di bagian ini tampilan recent up-nya ya, di bagian bawah ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman gunakan ya. Ada yang namanya menu aksesibilitas. Nah, menu aksesibilitas ini seperti ini. Di dalamnya banyak sekali menu-menu yang biasanya saya gunakan misalnya untuk mematikan HP, jadi tanpa menekan tombol power di sini. Kalian bisa mematikan, kemudian bisa merestart HP kalian juga. Kemudian selain itu masih banyak yang lainnya untuk misalnya menurunkan volume, kemudian menaikkan volume. Jadi kalian nggak perlu tekan-tekan tombol yang di samping ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan di tombol ini. Biasanya kalau sering digunakan itu akan cepat rusak ya. Kemudian kalian juga bisa mengatur kecerahannya, bisa menaikkan kecerahan, menurunkan juga bisa. Kemudian juga bisa mengambil screenshot dari sini. Nah, fitur ini cukup berguna apabila kalian butuhkan. Nah, ini bersifat opsional, kalian bisa aktifkan ataupun tidak ya, itu terserah kalian. Jadi untuk cara mengaktifkannya, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian cari yang namanya pengaturan tambahan. Lalu kalian cari yang namanya aksesibilitas, kalian klik. Kemudian klik menu aksesibilitas, lalu di sini apabila belum aktif, kalian aktifkan, lalu klik izinkan, kemudian klik OK. Maka dia akan muncul di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, ada yang namanya buka cepat ya, teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kalian masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya kalian klik di bagian fitur khusus, lalu di sini pilih buka cepat. Nah, ini buka cepat kalian aktifkan. Nah, jadi teman-teman bisa membuka secara cepat aplikasi di HP Oppo kalian pada saat kalian membuka kunci dengan sidik jari ya teman-teman ya. Nah, ini ada tutorial caranya, teman-teman bisa coba. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan alat ataupun aplikasi yang kalian butuhkan ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan ingin menambahkan pemindai QR, nah kita klik aja, nah maka dia akan bertambah. Kemudian kalian juga bisa menambahkan aplikasi. Kemudian kalian pilih aja, nah saya contohkan Google Chrome ya. Nah kalau udah kalian klik checklist, kemudian untuk cara penggunaannya, kalian tinggal kunci aja aplikasi kunci aja HP kalian. Kemudian selanjutnya kalian harus mengaktifkan yang namanya kunci sidik jari terlebih dahulu ya. Nah setelah teman-teman memasukkan kunci sidik jari atau mengaktifkan kunci sidik jari, kalian tekan pada sensor sidik jarinya, lalu jangan dilepas, lalu kalian tinggal geser aja mau buka aplikasi apa. Nah, saya contohkan aplikasi YouTube ya. Nah, maka langsung membuka YouTube ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman bisa mengakses aplikasinya secara cepat. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya mode anak. Nah, jadi teman-teman apabila kalian sudah memiliki anak ataupun adik kalian suka meminjam atau menggunakan HP kalian, jadi kalian bisa membatasi mereka untuk penggunaan atau mengakses HP kalian. Jadi mereka tidak bisa mengakses semua layanan ataupun fitur ataupun aplikasi yang ada di dalam HP kalian. Hanya misalnya aplikasi-aplikasi tertentu saja. Jadi bisa kalian batasi. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian pilih fitur khusus. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kemudian masuk ke mode anak. Nah, jadi di sini tadi saya sudah setting dan aktifkan. Jadi saya hanya menampilkan aplikasi YouTube ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah muncul juga notifikasi atau peringatannya. Nah, di sini kalian akan diarahkan nanti untuk mengatur ini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengatur jaringannya, bisa WiFi, jaringan seluler, kemudian aplikasi, kalian bisa pilih mau aplikasi apa aja. Misalnya hanya aplikasi game ataupun aplikasi tertentu, kalian bisa atur, kalian bisa pilih aja di sini. Kemudian di sini batas waktunya kalian juga bisa atur ya teman-teman ya, bisa berapa menit kalian sesuaikan aja. Jadi anak kalian itu ataupun adik kalian itu main HP-nya nggak bisa lama-lama ya. Kemudian di sini ada perlindungan penglihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan aktifkan aja ini semuanya untuk perlindungan untuk anak atau adik kalian ya. Nah, pengingat cahaya sekitar, kemudian pengingat posisi duduk, pengingat jarak pandang, kemudian layar pelindung mata. Jadi apabila mereka misalnya matanya terlalu dekat dengan layar HP, biasanya akan muncul peringatan dan mereka tidak bisa
menggunakan HP-nya ya. Kalau sudah dijauhkan dari mata mereka layar HP-nya, itu baru bisa digunakan kembali. Nah, di sini kalian setting aja. Kemudian di sini kalian juga bisa buat pintasan layar awal. Jadi kalian nggak perlu masuk ke pengaturan, langsung pilih di layar HP kalian aja atau home screen-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada aplikasi tertentu saja yang bisa mereka akses ya, seperti itu. Nah, ini juga sudah muncul peringatan ya teman-teman ya, posisi duduk yang kurang bagus ya. Kemudian apabila posisi duduknya sudah bagus dan jarak matanya udah agak jauh, biasanya dia akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian untuk keluar dari sini kalian klik titik 3 lalu pilih keluar. Nah, di sini klik keluar dari mode anak. Kemudian kalian tinggal masukkan aja kunci HP kalian. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menghilangkan background foto atau menghapus background foto ya. Nah, jadi teman-teman silahkan bisa mengambil suatu foto atau gambar, kalian silahkan gunakan kamera Oppo kalian. Nah, jadi setelah teman-teman berhasil mengambil gambar atau mengambil foto, jadi teman-teman juga bisa menghilangkan background atau latar belakang dari foto di galeri kalian ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Jadi kita masuk ke galeri lalu pilih fotonya, kemudian klik dan tahan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik bagikan ataupun salin ataupun simpan. Sudah disimpan, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat untuk background fotonya sudah menghilang ya. Nah, kalian bisa coba di HP Oppo kalian. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, ada yang namanya pintasan cepat ya teman-teman ya. Misalnya kalian ingin cepat-cepat membuka kamera atau ingin cepat-cepat membuka senter, nggak perlu membuka kunci layar kalian dan masuk ke pengaturannya, cukup menggunakan pintasan aja ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita tulis atau gambarkan angka atau huruf O, maka akan membukakan kamera ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian gambar huruf P, maka akan membuka senter. Nah, teman-teman bisa lihat senternya menyala. Nah, mati, menyala, dan mati ya. Nah, ini pintasan seperti ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, jadi untuk cara mengaktifkannya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya pilih yang namanya pengaturan tambahan. Lalu di sini kalian cari yang namanya gestur dan gerakan ya teman-teman ya. Kalian klik. Lalu di sini pilih gestur layar mati. Nah, ini dia. Kalian aktifkan yang ini, gambar V untuk menyalakan atau mematikan senter. Nah, kemudian gambar O untuk membuka kamera. Nah, ini ada contohnya ya. Kemudian di bagian bawah ini juga kalian bisa menambahkan aplikasi ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa menambahkan aplikasi di sini. Misalnya kalian ingin menambahkan WA ataupun aplikasi lainnya, bisa kalian tambahkan aja di sini. Jadi kalian tinggal aktifkan, lalu kalian gambarkan sesuai dengan yang sudah ada di sini ya. Nah, saya contohkan seperti ini untuk aplikasi Facebook ya. Nah, maka akan membuka Facebook. Nah, jadi kalau mengunci sidik jari atau kunci layarnya aktif, kalian masukkan kunci layar terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Apabila teman-teman lebih suka full screen atau tanpa ada tombol navigasi seperti ini, kalian bisa menghilangkan atau mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih navigasi sistem. Nah, ini dia teman-teman, ubah menjadi gestur ya. Nah, kemudian sekarang sudah berubah menjadi gestur. Nah, untuk tombol kembali kalian bisa usap dari kanan ataupun dari kiri juga bisa. Kemudian untuk ke home screen kalian tinggal usapkan dari bawah ke atas. Nah, untuk menampilkan Ryzen up kalian tinggal usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa mengubah aplikasi terakhir yang kalian gunakan seperti ini. Kalian usap ke samping. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur rahasia di HP Oppo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.